sahabat cantik-cantik, ketemu lagi dengan Memeka di Dapur Lakaco. Masa kacau-kacau, hasilnya kacau-kacau. Kali ini saya mau bikin kue lontar yang enak banget. By the way, jangan lupa ya saya untuk like, comment, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, nonton terus sampai selesai ya. Thank you. Pada pembuatan lontar yang kita butuhkan 1 saset denko dan sejumput garam, 100 gram margarin Blue Band, 1 kuning telur, ini untuk bagian kulitnya, 7 telur utuh, teman-teman boleh tambahkan lagi 1 telur kuning sehingga rasanya lebih enak ya. Tapi ini saya gunakan aja 7. 1 kaleng air panas dan sejumput vanili. 1 kaleng susu kental manis, teman-teman boleh gunakan Frisian Flake, ini lebih enak karena nggak ada, saya gunakan aja yang lainnya ya. Cara pembuatannya, yang pertama-tama kita akan campurkan Blue Band, kuning telur dan susu bubuk. Kemudian kita akan aduk-aduk hingga keseluruhan bahan tercampur dengan rata. Sesudah itu kita akan masukkan 100 gram tepung terigu. Tadi di depannya nggak ada ya say, lupa untuk di videoin. Kita akan kucek-kucek atau kocok-kocok seperti ini sampai membentuk kristal-kristal. Kok kristal apa ya, adonan pasir. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan air es. Tujuannya supaya adonan akan lebih melekat ya, dia nggak cepet ambiar. Dan sesudah itu kita akan uleni hingga adonan menjadi kalis. Selanjutnya udah siap untuk dibentuk nih. Dan teman-teman, kita akan siapkan loyang untuk kue lontar. Ini saya gunakan Pyrex karena tadi saya cari nggak ada. Kita olesi dengan margarin dulu supaya nanti pada saat pengambilan kuenya nggak lengket ya. Kita akan bentuk dan kita akan atur pada wadah. Kita tipiskan. Dan kita rapikan dengan spatula. Teman-teman, karena bentuknya itu terserah kita ya. Teman-teman boleh menggunakan macam-macam, ada jepitan yang memang khusus untuk kue lontar. Dan apa namanya, kita akan bentuk hiasan pinggir-pinggirannya. Kita akan mempercantik supaya tampilannya nggak membosankan. Dan kita akan rapikan keseluruhan kulit dari kue lontar. Dan kita menggunakan bentuk yang paling simpel, sederhana. Kita hias dengan sendok, sendok lagi, garpu kecil keseluruhan pinggirannya. Dan kita rapikan. Oke, udah selesai. Saatnya kita tusuk-tusuk dengan garpu biar nggak meletup-letup nanti pada saat pemanggangan. Kita tusuk secara merata ya say. Selanjutnya kita akan buat adonan fla. Kita masukkan keseluruhan telur utuh. Teman-teman kalau punya telur lebih boleh menambahkan 1 lagi telur kuning ya, biar warnanya lebih cantik dan rasanya lebih enak. Ini tadi nggak ada, jadi saya cuma pakai 7.
Dan kemudian kita akan aduk-aduk dan kita masukkan telur, kita aduk-aduk juga sampai adonannya benar-benar tercampur dengan rata. Sesudah itu kita akan masukkan air panas yang sudah kita gojok-gojok, sisa-sisa dari susu supaya tercampur dengan rata. Dan teman-teman, proses ini dilakukan 3-4 kali, ini yang paling bagus sehingga kue lontar hasilnya lebih lembut. Ini karena untuk konsumsi makan sendiri, jadi saya cuman bikin sekali aja ya. Dan kita akan saring. Penyaringannya seperti yang saya bilang tadi, lebih bagus 3 atau 4 kali. Sehingga kuning telur dan putih telur benar-benar tercampur dengan sempurna. Teman-teman, ini kita masukkan ke dalam kulit. Bagusnya juga teman-teman masukkan saat di oven. Cuman nggak ada yang syuting, saya sendiri, jadi ya udahlah saya pakai sistem kayak gini. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah putih telur. Ini kalau ada maka hasilnya nggak bagus ya. Gunakan saringan yang lebih kecil lagi dari ini akan lebih manis lagi. Sesudah itu teman-teman kita angkat busa-busa kecil supaya cantik hasilnya. Dan kita akan panggang menggunakan api bawah saja 180 derajat Celcius dan kita panggang selama 45 menit. Dan pastikan teman-teman untuk selalu mengecek kalau kulitnya sudah agak kecoklatan, berarti teman-teman kecilkan api menjadi 150. Sehingga keseluruhan proses pemanggangan sekitar 1 jam. Tapi ini semua tergantung dari oven masing-masing ya say, yang pasti rajin dicek karena agak sedikit rawan gosong juga. Nah teman-teman, ini dia hasilnya, cantik banget. Wow, ini kita nggak menggunakan api atas ya say, bener-bener semua menggunakan api bawah. Ini karena anak-anak di rumah senangnya yang gosong-gosong, maka sengaja dibikin yang seperti ini ya teman-teman. Tadi saya udah bilang kalau udah mulai coklat kecilkan apinya. Dan kita lihat gimana hasilnya. Ini masih panas banget say. Udah dipotong. Nah teman-teman lihat kalau pengadukan lagi penyaringannya nggak banyak kali, itu ada letupan seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat ya, itu berarti putih telurnya itu masih masih nggak menyatu dengan kuning telur. Nah ini panas banget, ini anakku Rara udah nggak sabaran. Kita lihat, nah ini teksturnya teman-teman lihat, ini coklat karena memang anak-anak suka seperti itu. Kalau teman-teman mau, berarti kecilkan apinya ya. Prosesnya agak sedikit lama. Ini saya udah nggak sabaran lagi nih. Ini karena masih panas jadi teksturnya seperti ini say. Tapi kalau teman-teman masukkan ke dalam kulkas, dia lebih set dan hasilnya lembut banget, padat ya. Kalau teman-teman ada yang bertanya kenapa sih bolong-bolong, itu karena terlalu kencang apinya ya. Nah ini dia hasilnya, enak banget. Dan kalau di Ambon sepinggan untuk kue lontar itu harganya 100.000 ya. Kalau kita bikin sendiri, wow lumayan kan, nggak terlalu banyak dan juga sebetulnya nggak terlalu ribet-ribet amat sih. By the way, kenapa sih cara pengambilan ininya gini? Kelihatannya separuh aja. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, comment, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang belum, silahkan like, comment, dan subscribe. Juga share jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Dapur Lakaco. Sehat selalu untuk tetap berkarya. Terima kasih.